어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고민은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bea materai. Apa sih itu bea materai? Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen mulai berlaku sejak dokumen ditandatangani atau selesai dibuat, baik fisik maupun surat yang berfungsi sebagai alat bukti atau keterangan seperti akta notaris, surat perjanjian, dan dokumen resmi lainnya. Dasar hukum bea materai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dianggap lebih sederhana serta lebih sempurna. Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dikenakan pada dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti dalam pendataan dan pengadilan dengan tarif tetap sebesar 10.000 per dokumen. Dokumen yang tidak dilengkapi dengan bea materai yang sah mungkin dianggap tidak berlaku secara hukum. Ini menunjukkan bahwasanya bea materai ini sangat penting. Jenis dokumen yang memerlukan bea materai antaranya yang pertama, perjanjian dan kontrak. Dokumen yang memikat secara hukum antara dua pihak seperti kontrak kerjasama, sewa menyewa, dan perjanjian jual beli. Yang kedua ada surat keterangan. Dokumen resmi seperti surat keterangan penghasilan, surat kuasa, dan dokumen resmi lainnya. Yang ketiga ada dokumen pengadilan. Dokumen yang digunakan dalam proses hukum seperti gugatan dan pernyataan di pengadilan. Lalu tarif bea materai. Yang pertama, bea materai 10.000 untuk dokumen dengan nilai transaksi lebih dari 1 juta dan materai 6.000 untuk dokumen dengan nilai transaksi di bawah 1 juta. Cara pembayaran bea materai. Apabila materai fisik dapat dibeli di kantor pos, minimarket, atau tempat penjualan resmi lainnya. Lalu yang kedua, materai elektronik. Beberapa dokumen kini menggunakan materai elektronik yang lebih praktis dan cepat. Selanjutnya ada peran bea materai dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama, sumber pendapatan negara. Bea materai merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Pengenaan bea ini pada dokumen tertentu seperti surat kontrak dan akte membantu meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek publik. Yang kedua ada regulasi dan pengawasan. Bea materai berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi transaksi bisnis dengan pengenaan bea pada dokumen tertentu. Penerimaan dapat memantau aktivitas ekonomi dan mencegah praktik-praktik begal seperti penghindaran pajak. Peningkatan kesadaran hukum. Dengan adanya bea materai, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya legalitas dokumen. Penggunaan dokumen yang terdaftar dan dikenakan bea materai dapat meningkatkan kepatuhan hukum dalam berbagai transaksi. Yang keempat ada stabilitas ekonomi. Bea materai dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dengan memberikan kepastian hukum pada transaksi. Hal ini dapat mendorong investasi dan memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap sistem hukum. Yang kelima ada penggunaan dalam transaksi digital. Dengan berkembangnya teknologi, bea materai juga mulai diterapkan pada transaksi digital yang membantu menyesuaikan regulasi dan kebutuhan ekonomi modern. Pentingnya bea materai. Bea materai penting seperti menjadi legitimasi hukum karena dapat memberikan kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Lalu, dengan pembayaran bea materai yang tepat dapat menghindari pihak-pihak dari sengketa di masa depan. Kesimpulan dari materi ini adalah bea materai merupakan pajak yang penting untuk dokumen resmi di Indonesia, berfungsi sebagai alat bukti hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Selain memberikan legitimasi hukum, bea materai juga berkontribusi pada pendapatan negara, pengawasan transaksi bisnis, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Penerapan Bea Matrai diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan kepastian hukum, mendukung investasi, serta mencegah sengketa di masa depan. Meskipun tidak ada sanksi langsung untuk dokumen tanpa Bea Matrai, ketidaklengkapan ini dapat mengakibatkan dokumen dianggap tidak sah. Oleh karenanya, memahami dan mematuhi ketentuan Bea Matrai sangat penting untuk menjaga keabsahan transaksi dan perlindungan hukum. Nah, segitu saja penjelasan saya mengenai Bea Matrai. Semoga kita dapat memahami tentang Bea Matrai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah, Bobby Valentino.